Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan ya. Hari ini kita menginjak pertemuan ke-13 ya. Materi kemarin kita berbicara mengenai pre-service pendidikan guru dalam bentuk prajabatan dan dalam jabatan. Dan bagaimana pengembangan dan upaya peningkatan profesionalisme guru ya. Pada hari ini materinya masih sama ya, akan berhubungan dengan materi sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen ya. Nah, kita lihat di sini. Capaian pembelajaran atau sub-CPMK pada hari ini adalah menjelaskan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dan menghasilkan guru profesional. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkeren dan model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Kemudian menganalisis profesionalisme guru di Indonesia dan negara lainnya. Nah, tentu saja untuk poin ketiga akan disampaikan pada pertemuan berikutnya oleh kelompok 6. Dan untuk perkuliahan minggu depan karena kalendernya merah ya, diganti harinya menjadi tanggal 23 dan tanggal 30 ya. Itu merupakan 2 pertemuan terakhir ya. Dan dikarenakan kita harus melaksanakan perkuliahan secara luring ya, secara luring. Pada pertemuan 23 masih tanggal 23 nanti kita akan tetap menyimak presentasi dari kelompok 6. Nah, kemudian tanggal 30 kita akan melaksanakan kuis ya secara luring. Nah, untuk ujian akhir semester kita menunggu informasi berikutnya ya, apakah akan dilaksanakan secara luring atau daring ya. Karena kan untuk pembelajaran luring hanya semester 2 dan semester 4. Oke, untuk selanjutnya silahkan kelompok 6 untuk mempersiapkan diri. Siapa yang akan menjadi operatornya dan moderatornya ya. Dijaprikan ya melalui chatnya. Oke, waktu dan tempat Bapak persilahkan pada kelompok 6 ya. Sebelumnya kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, silakan kelompok 6 untuk mempersiapkan dirinya. Baik, terima kasih sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap maya dalam mata kuliah profesi kependidikan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 6 yang memiliki materi yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Nah, kepada operator mohon di-share screen PPT-nya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 6, yaitu beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Mita Maulida Farha, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Lani Apriliani, kemudian yang ketiga ada Lina Istiana, yang keempat ada Adia Nazwa Muktiara, yang kelima ada Devi Fitriani Mardiah, dan yang keenam ada Anggun Wahyuni Pitasari. Untuk mengefektivitas waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk cakupan materinya, yang pertama itu ada komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Kemudian yang kedua, kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkuren dan model konsekutif. Dan yang ketiga, ada analisis profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain, yaitu Malaysia. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Devi Fitriani. Kepadanya Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? sudah jelas, Dev. Baik, terima kasih. Moderator, dilanjut ya. Untuk materi yang pertama yakni mengenai komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Untuk komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional ini terbagi menjadi 3 subpoin. Yang pertama ada komponen yang membentuk profesionalisme guru, lalu yang kedua ada komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, dan yang ketiga menjadi komponen-komponen kompetensi profesional guru. Untuk subpoin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya, dan subpoin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, di sini ada kata guru profesional dan juga profesionalisme guru. Nah, apa sih guru profesional dan profesionalisme guru? Nah, untuk melihat dari sisi definisi, guru profesional adalah guru yang memiliki komponen yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Sedangkan profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokok sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Baik, selanjutnya, dalam komponen yang membentuk profesionalisme guru terdapat 6 poin. Yang pertama ada menjadi sumber penghasilan kehidupan. Nah, sebuah profesi ini tentu dibagi menjadi 2 poin ya, ada profesi utama dan juga ada profesi sampingan. Nah, untuk profesi ini juga dilihat apakah profesi ini menghasilkan sumber penghasilan kehidupan atau tidak. Apabila dilihat dari tugas pokok sebagai guru, tugas pokok ini dapat diposisikan sebagai tugas pokok utama dan juga tugas pokok sampingan. Nah, apabila tugas pokok ini menghasilkan sumber penghasilan, maka guru tersebut atau posisi guru tersebut dapat dijadikan sebagai tugas atau profesi utama dan dapat juga dijadikan menjadi sumber penghasilan kehidupan. Selanjutnya yang kedua, ada memerlukan keahlian. Dalam keahlian di sini kita memerlukan 2 bentuk ijazah. Yang pertama yaitu ada ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Tentu ini teman-teman dapat ketahui dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Lalu yang kedua ada ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga non formal seperti masyarakat. Nah, untuk ijazah seperti ini itu adalah bentuk pengakuan dari masyarakat atas keahlian yang kita miliki. Seperti misalnya ada ijazah public speaking atau ijazah kita memiliki kemampuan kepemimpinan dan lain hal sebagainya yang diakui dari sisi masyarakat. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada memerlukan kemahiran. Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemahiran yaitu sebuah pekerjaan yang membutuhkan latihan. Maka arti mahir di sini adalah
kita cakap dan juga terampil, lalu terlatih dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme yang baik apabila kinerjanya dapat dilakukan secara rutin dengan kualitas yang baik pula, lalu juga dapat dikatakan lebih baik apabila terlatihnya itu tertata, seperti itu. Yang keempat, ada memerlukan kecakapan. Poin keempat dari komponen yang membentuk profesionalisme guru. Kecakapan di sini memiliki irisan antara keahlian, kemahiran, dan kecakapan. Namun perbedaan antara keahlian, kemahiran, lalu juga kecakapan adalah kecakapan di sini termasuk dalam sikap mental. Jadi sikap mental itu ada dalam si profesi guru tersebut, ada dalam pelaku profesi tersebut. Sikap mental ini adalah kesanggupan dan kemampuan diri untuk melakukan dan menjalankan tugas profesinya. Orang yang cakap adalah orang yang memiliki kesanggupan dan juga kemampuan diri dalam melaksanakan profesinya. Lalu poin kelima dari komponen yang membentuk profesionalisme guru ada adanya standar mutu dan norma tertentu. Standar mutu dan norma tertentu di sini dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada atau juga aturan-aturan khusus yang dibentuk oleh lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan tugas guru. Dan yang terakhir, ada memerlukan pendidikan profesi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, pendidikan profesi ini hanya dibutuhkan melalui akta ijazah. Ya, hanya melalui akta mengajar, hanya membutuhkan akta mengajar. Akan tetapi ketika disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005, pendidikan profesi ini diperlukan dengan mengikuti syarat PLPG atau pelatihan, pendidikan dan pelatihan, dan bisa mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, berikut adalah 6 poin untuk membentuk profesionalisme atau 6 komponen yang membentuk profesionalisme guru. Selanjutnya, untuk sub poin kedua, ada komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Jadi, 5 poin ini itu tambahan dari komponen-komponen yang dibutuhkan menjadi atau membentuk sifat profesionalisme guru. Nah, 5 komponen ini dipendapatkan oleh Fatur Rahman dan Suryana pada tahun 2012. Yang pertama ada poin afeksi. Guru yang memiliki afeksi yang baik akan dipandang sebagai sosok yang sempurna dalam bersikap dan menjadi uswatun hasanah atau pedoman bagi murid-muridnya. Nah, guru profesional ini hendaknya juga memiliki komponen afeksi yang mencakup karakter yang baik, lalu juga memiliki sikap utama yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, ada penguasaan ilmu pengetahuan. Guru profesional hendaknya mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Berkaitan dengan subpoin yang pertama, yaitu ada keahlian. Nah, untuk menunjukkan bidang keahliannya sendiri, kita harus sesuai dengan bidang keahlian kita agar kita terlihat memiliki kemampuan atau keahlian penguasaan dalam ilmu pengetahuannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada penyajian bahan belajar. Untuk penyajian bahan pelajaran ini, guru profesional dapat merencanakan bahan pelajaran atau penyajian bahan pelajaran atau materi bahan pelajaran yang berisi dengan metode yang akan disampaikan, lalu teknik yang akan digunakan, dan juga hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan ketika kita sedang merencanakan pembelajaran, seperti dalam RPP dan silabus itu kan akan dicantumkan ya terkait metode, teknik, lalu juga cara-cara bagaimana kita langkah-langkah untuk menyampaikan materi tersebut, seperti itu. Dan yang keempat, ada hubungan guru dengan murid. Hubungan guru dengan murid. Nah, untuk hubungan guru dengan murid di sini, tentu guru harus memiliki sifat dan sikap yang baik dengan murid-muridnya. Karena apabila kita memiliki sifat dan sikap yang baik dengan dengan murid-muridnya, maka kita dapat membangun hubungan yang harmonis seperti keluarga antara guru dengan muridnya. Dilanjut yang terakhir yaitu hubungan guru dengan orang dewasa. Orang dewasa di sini dapat dikatakan menjadi orang dewasanya antar satu kerja timnya, teman kerjanya, satu teman kerja. Yang kedua ada antar orang tua atau wali murid. Dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, hubungan guru dengan yang pertama tadi yaitu rekan kerjanya ya. Nah, dilihat dari rekan kerjanya ini, guru tersebut akan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Kenapa?
kita membutuhkan hubungan yang baik dengan rekan kerja, karena ketika kita menemukan kesulitan tentang cara mengajar atau bagaimana hal-hal berkaitan dengan mengajar, kita dapat bertukar pikiran atau kita dapat mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan profesinya kita sesama guru kepada rekan kerja kita. Lalu yang kedua ada orang tua murid dan juga wali murid ya. Nah, dalam orang tua murid dan juga wali murid ini akan memudahkan guru profesional untuk menyukseskan pendidikan peserta didiknya, untuk memantau bagaimana perkembangan dari peserta didiknya. Lalu yang ketiga ada dari masyarakat. Nah, untuk hubungan-hubungan seperti ini ya, hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan orang dewasa, ini pula perlu kita bangun dan bina agar kita memiliki komponen yang lengkap dalam menjadi guru yang profesional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Istiana. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kompetensi profesional guru. Komponen profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Ada beberapa komponen mengenai kompetensi profesional, yaitu yang pertama, penguasaan bahan mata pelajaran. Penguasaan bahan mata pelajaran adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkan. Ada dua hal berkaitan dengan penguasaan bahan mata pelajaran. Yang pertama yaitu menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah, dan yang kedua menguasai bahan pendalaman dan pengaplikasiannya. Yang kedua yaitu pengelolaan program belajar mengajar. Kemampuan ini meliputi kemampuan dalam merumuskan tujuan instruksional, kemampuan mengenal, menguasai, dan menggunakan metode mengajar, kemampuan memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, kemampuan melaksanakan program belajar mengajar, kemampuan mengenal potensi siswa, serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses instruksi edukatif. Bagian ini guru dituntut memiliki kemampuan dalam merancang, menata, dan mengatur sumber-sumber belajar agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Meningkatkan prestasi dalam hal belajar siswa ini diperlukan guru kreatif yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh para peserta didik. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. Media pengajaran berperan dalam membantu tugas-tugas guru dalam proses belajar mengajar. Media berperan secara langsung untuk mempertinggi proses interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan lingkungannya. Kemampuan pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan suasana belajar kondusif yang dapat merangsang belajar siswa sehingga menjadi efektif dan efisien. Yang keenam yaitu penguasaan landasan-landasan pendidikan. Kemampuan ini berkaitan dengan yang pertama, mempelajari konsep dan masalah pendidikan dengan sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis, dan psikologis. Dan yang kedua, mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial. Dan yang ketiga, mengenal karakteristik siswa secara fisik dan mental. Selanjutnya yaitu mampu menilai peserta prestasi belajar mengajar. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Penilaian dapat diketahui kemampuan, kesanggupan, penguasaan seseorang tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan
program pendidikan di sekolah. Guru dituntut terlibat dalam membantu kepala sekolah pada berbagai kegiatan pendidikan sekolah. Guru harus memahami dasar organisasi sebagai bimbingan dan penyuluhan, serta program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, guru juga harus memahami perpustakaan sekolah dan hal-hal terkait lainnya. Selanjutnya yaitu menguasai metode berpikir. Menguasai metode berpikir, metode dan pendekatan berpikir keilmuan bermuara pada titik tumpu yang sama. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai metode dan pendidikan bidang-bidang studi, guru harus menguasai metode berpikir secara ilmiah. Menguasai metode berpikir maksudnya berpikir dengan pendekatan berpikir keilmuan atau berpikir ilmiah. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. Guru harus mengembangkan potensi dirinya secara berkesinambungan agar wawasannya menjadi luas dan tidak ketinggalan iptek. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi bagian dari tuntutan kompetensi guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu menyusun perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi, dan analisis hasil evaluasi, maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-sumber belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lina Istianah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya melanjutkan yang tadi mengenai komponen-komponen kompetensi profesional guru, yaitu terampil memberikan bimbingan kepada siswa. Nah, bimbingan itu merupakan upaya pemberian bantuan yang bersinambungan dan sistemik yang diberikan kepada siswa, agar siswa yang bersangkutan dapat mencapai perkembangan yang optimal. Telah dikemukakan pula bahwa bimbingan itu merupakan bagian terpadu dari keseluruhan upaya pendidikan di sekolah, di samping bidang pengajaran dan administrasi pendidikan. Nah, untuk itu guru ini harus memiliki dan memahami teknik bimbingan belajar dan dapat memilihnya dengan tepat dalam rangka membantu siswa. Selanjutnya ada memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Nah, setiap guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami hasil-hasil penelitian itu dengan tepat, sehingga mereka perlu memiliki wawasan yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar dan cara melaksanakan penelitian. Guru sangat perlu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan tugas-tugas pokok di sekolahnya. Selanjutnya ada mampu memahami karakteristik peserta didik. Nah, di sini guru dituntut untuk memahami karakter dari setiap peserta didik, meliputi kepribadian siswa, perbedaan individual, kebutuhan, motivasi, dan kesehatan mental. Nah, selain itu juga tugas perkembangan dan fase perkembangan pun guru harus memahami dari setiap peserta didik. Selanjutnya, ada menyajikan pembahasan materi pelajaran dengan tepat. Keterampilan mengajar adalah kecakapan atau kemampuan guru dalam menyajikan materi pelajaran. Dan di sini, guru harus mempunyai persiapan materi mengajar, seperti guru harus menguasai bahan pengajaran, mampu memilih metode yang tepat di kelasnya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Kemampuan ini meliputi kemampuan mengenal dan melaksanakan administrasi sekolah. Misalnya, mengenal cara baik pengadministrasian kegiatan sekolah dan mengatasi kelangkaan sumber belajar bagi dirinya dan bagi sekolah, serta membimbing peserta didik merawat alat-alat pelajaran dan sumber belajar. Selanjutnya, ada memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan itu adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Di sini, guru harus mampu berperan sebagai inovator atau agen perubahan dengan menguasai wawasan yang cukup tentang berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang semakin berkembang. Selanjutnya, ada berani mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan pendidikan bertujuan agar guru tidak terombang-ambing dan dalam ketidakpastian.
Nah, semua tindakannya akan memberikan dampak tersendiri bagi peserta didik, sehingga apabila guru tidak berani mengambil keputusan, maka siswa juga akan menjadi korban. Kemudian ada memahami kurikulum dan perkembangannya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, salah satu tugas guru adalah melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, guru harus memahami konsep dasar dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian, ada mampu bekerja berencana dan terprogram. Guru dituntut agar bisa bekerja secara teratur dan berurutan dengan kreativitas yang tinggi. Rencana dan program tersebut akan menjadi pola kerja sehingga tahap pencapaian pendidikan dapat dinilai dan dijadikan umpan balik bagi kelanjutan peningkatan tahap pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir ada mampu menggunakan waktu secara tepat. Selain tepat waktu masuk dan keluar, guru harus bisa membuat program kegiatan dengan durasi dan frekuensi yang tepat. Seperti saat mengajar, guru harus tepat waktu, jangan melebihi atau dikurangi waktunya. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkuren dan model konsekutif. Nah, menurut Nurul Paik yang dikutip oleh Umi Khotimah pada tahun 2009, berkenaan dengan model pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan bagi guru, selama ini dikenal ada dua model, yaitu konkuren model dan konsekutif model. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar dua model ini sebelumnya karena pernah dibahas. Nah, kita ulas lagi gitu untuk mengingatkan teman-teman mengenai model ini. Nah, yang pertama itu ada model konkuren atau model seiring pre-service pendidikan guru. Nah, model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studinya, subject matter, dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Model ini yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, dan sebagainya sebagai bentuk IPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Nah, model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim menjiwai dan menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang studi yang akan diajarkannya saja, melainkan juga menguasai kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan menjadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional pula, secara sengaja untuk menjadi guru. Juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Nah, adapun kritik terhadap model ini, yakni penguasaan subject matter atau bidang ilmu dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu murni. Nah, ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK atau yang kita kenal Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas. Nah, LPTK ini mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku profesional pada sekolah-sekolah. Dengan mempersiapkan para calon guru, maka sesungguhnya LPTK mengemban peranan sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon guru yang memiliki
kompetensi profesional yang baik. Nah, kebaikan dan kekurangan yang terjadi pada guru pada dasarnya menjadi tanggung jawab LPTK sebagai suatu institusi. Guru prajabatan adalah lulusan S1 dan D4, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan atau LPTK, dan guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik. Adapun kelebihan dan kelemahan model konkuren ini yaitu next. Nah, untuk kelebihan model konkuren ini, guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. Lalu, kelebihan lainnya, guru konkuren mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Nah, mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Nah, tidak dipungkiri juga gitu. Nanti yang akan dibahas di slide selanjutnya, guru konsekutif juga mempunyai peluang gitu untuk menjadi guru profesional. Lalu kelemahan model konkuren ini, guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Lalu selanjutnya guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil oleh guru konsekutif gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, moderatornya kemana ini? Baik, untuk moderatornya terkendala jaringan, saya ambil alih terlebih dahulu. Untuk selanjutnya mengenai model konsekutif akan dijelaskan oleh teman kerja saya. Silakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu model konsekutif atau model berlapis pre-service pendidikan guru. Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka para sarjana ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjut di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Next. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model konsekutif. Yang pertama, kelebihan model konsekutif, yaitu guru konsekutif lebih menguasai materi belajar. Kelebihan lainnya, para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru dengan syarat melalui pendidikan teratak. Yang kedua, kelemahan model konsekutif, yaitu guru konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Kemudian, guru konsekutif akan bersaing dengan guru konkuren. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adia. Untuk selanjutnya, pemaparan materi terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu akan disampaikan oleh saudari dan teman kerja. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin off cam karena di sini jaringannya kurang bagus.
Nah, untuk materi selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, dari pemaparan tadi, dari pemaparan kedua model penyelenggaraan pendidikan tadi, muncul pertanyaan, manakah yang lebih baik dari kedua model tersebut, yaitu model konkuren dan konsekutif. Nah, jawabannya masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, di samping itu tergantung kepada penafsiran apakah sebaiknya profesi guru merupakan profesi yang tertutup atau terbuka. Artinya, jika profesi guru adalah profesi tertutup, maka model konkuren yang dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih pada penguasaan bidang ilmunya atau subjek matternya. Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintah pun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Sejalan dengan semakin bergengsinya profesi guru, maka LPTK akan semakin menjadi perhatian publik dan minat menjadi guru akan semakin kompetitif. Dan yang kedua, jika profesi guru adalah profesi terbuka, maka berarti model konsekutif yang dijadikan sebagai acuan. Akibatnya akan menjadi kecenderungan tereduksinya keberadaan LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru semakin mendekati kenyataan. Sebab untuk menjadi guru tidak perlu studi di LPTK, berlatar belakang perguruan tinggi apapun sepanjang bidang studinya relevan. Bila akan menjadi guru, cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah di LPTK. Lebih lanjut, Nurul Paik mengatakan bahwa disinilah keharusan redefinisi dan refungsi kelembagaan LPTK. Yang diperlukan adalah keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam menetapkan model mana yang akan dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita. Sebelumnya kepada moderator kami dari kelompok 6, masih connecting audio ya, dan masih mencoba untuk masuk. Dan untuk presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 6 untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, karena untuk subpoin yang selanjutnya, yaitu analisis profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain, akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin bertanya, kami buka 3 orang penanya terlebih dahulu dengan menuliskan nama NPM di kolom chat. Pada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami tunggu bertanya di kolom chat dengan menuliskan nama NPM-nya. Oke, sekali lagi saya tanyakan kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan namanya di kolom chat dan juga NPM-nya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, boleh katakan cukup di kolom chat.
Yang berarti teman-teman, oke, Yuhin mengatakan cukup. Teman-teman yang lainnya apakah cukup? Apabila cukup berarti teman-teman semua paham terkait. Oke, ada yang bertanya ya, Gina? Dengan NPM 2021 51062, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya mengenai isi dari PPT yang terakhir itu, dijelaskan di PPT mengenai analisis kualitas pendidikan di luar negeri. Seperti yang disebutkan itu ada Hong Kong, Inggris, Spanyol, Rusia, dan Malaysia. Dari kualitas pendidikan di luar negeri tersebut, apakah ada yang bisa diambil untuk menjadi bahan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, agar kualitas pendidikan di Indonesia ini semakin baik lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gina atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan Gina kali ini tuh cocok untuk disampaikan di pertemuan selanjutnya ya, karena pertanyaan Gina ini berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya tentang perbandingan atau analisis pendidikan dari negara kita Indonesia dengan negara lain, seperti itu. Jadi mungkin kepada Gina, pertanyaannya, apabila ada pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan kali ini, dan silakan untuk pertanyaan yang tadi akan kami masukkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Soalnya karena materi yang pertanyaan yang Gina sampaikan ada di materi pertemuan selanjutnya, seperti itu. Bagaimana Gina? Oke, boleh untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, siap. Kami sudah masukkan ke list pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Dilanjutkan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kami sampaikan? Selain tadi Yuhin mengatakan cukup, ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Cukup. Oke. Karena tidak ada yang merespon, mungkin akan saya ambil kesimpulannya bahwa teman-teman sudah paham. Baik, kepada Saudari Leni, sebelumnya apakah sudah ada di room? Sudah ada, Dev. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan kami kali ini akan saya serahkan kepada Leni. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Devi. Karena sudah menggantikan, mohon maaf sebelumnya karena saya terkendala jaringan. Dan mohon maaf juga off kamera dikarenakan di sini hujan jadi jaringannya kurang baik. Untuk kesimpulannya, nah dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa komponen yang membentuk profesionalisme guru terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama ada menjadi sumber penghasilan kehidupan, kemudian yang kedua memerlukan keahlian, yang ketiga memerlukan kemahiran, yang keempat memerlukan kecakapan, yang kelima adanya standar mutu atau norma tertentu, dan yang terakhir memerlukan pendidikan profesi. Nah, model pendidikan profesi guru hendaknya mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak sehingga terwujudnya produktivitas sekolah, proses kegiatan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, dan penumbuhan budaya mutu. Menurut Nurul Paik yang dikutip oleh Umi Khotimah tahun 2009 berkenaan dengan model pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan bagi guru selama ini dikenal ada 2 model, yaitu concurrent dan model konsekutif model. Peranan guru pada dasarnya sama di semua negara, yaitu sebagai pengajar, fasilitator, pemimpin, dan motivator bagi siswa. Guru amat berperan dalam perkembangan siswa. Siswa dapat berkembang dengan baik apabila diajar oleh guru yang memiliki kualitas yang baik. Nah, itu untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan berbagai kendala. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan mungkin semuanya sudah paham ya. Terima kasih, alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum, alhamdulillahalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dian. Ya, baik. Terima kasih kelompok 6 ya, telah menampilkan presentasinya. Ya, memang ini semakin sore sinyalnya memang dari Bapak juga tadi kelas A ya, sudah mulai gangguan ya. Oke, tapi ini Bapak mudah-mudahan ini masih bisa ya menambahkan.
dan cuacanya mendukung ya, mudah-mudahan. Tadi kalau kelas A terputus ya penyampaian materi ini, tambahan ini ya. Oh, dan coba yang Depi-nya di off dulu aja, share screen-nya Depi, siapa? Depi ya? Yang Devi udah di off, Pak. Share screen-nya dari Oh, sudah. Baik, kita coba nih. Ini tapi jadi hilang ya. Oke, kita lihat. Dapat melihat layarnya semuanya? Dapat, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran, Klausul CPMK menjelaskan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Ya. Menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkeren dan model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional, serta menganalisis profesionalisme guru di Indonesia dan negara lainnya. Baik, kita lanjutkan. Sasaran sikap profesional itu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap anak didik, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pemimpin, dan sikap terhadap pekerjaan. Ya. Nah, pengembangan sikap profesional jadi dapat dilaksanakan selama pendidikan prajabatan dan selama pendidikan dalam jabatan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini dapat terlihat ya, bagaimana pengembangan sikap profesional calon guru, model konsekutif dan konkeren ya, atau dalam bentuk. Jadi dalam masa pendidikan prajabatan, keduanya menempuh pendidikan yang berbeda ya, baik baik ilmu kependidikan maupun jurusan non kependidikan ya. Nah, dalam hal ini perbedaan terjadi pada fase pendidikan prajabatan ya. Atau seseorang itu menempuh gelar sarjana ya. Jadi biasanya di sini sarjana yang ilmu kependidikan itu menempuh sarjananya lengkap ya dengan ilmu kependidikannya. Jadi kalau yang bidang konkeren menempuh sarjana lengkap ya dengan ilmu kependidikannya pada fase pendidikan prajabatan. Nah, berbeda dengan model konsekutif ya. Nah, di sini mereka menempuh pendidikan ilmu murni ya, tanpa ilmu kependidikannya. Nah, mungkin itu yang membedakannya. Nah, sehingga calon guru yang menempuh konsekutif tentu melanjutkan ya untuk menempuh pendidikan akta 4. Nah, ataupun dapat langsung mengajar tapi tanpa pengesahan ya dalam ilmu kependidikannya, tanpa adanya akta 4 itu ya. Nah, terlepas dari itu, nah setelah pendidikan prajabatan tentu saja baik guru konkoren dan konsekutif menempuh pengembangan sikap profesional yang sama ya pada pendidikan dalam jabatan ya. Artinya baik model konsekutif dan konkeren tidak berhenti ya dalam mendapatkan atau dalam mengembangkan sikap profesionalnya. Nah, keduanya mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan peningkatan yang dilakukan secara formal melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya ya.
maupun secara informal melalui media massa, televisi, radio, koran, majalah, maupun publikasi lainnya. Jadi keduanya memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan profesional berupa penataran bersama, penggugusan, KKG, KKS, KKPS, ataupun PKG. Ya. Nah, di sini juga mulai terjadi perbedaan ya dalam pemberian peningkatan keprofesional juga ya. Pertama kategorisasi sekolah unggulan dan tidak ya. Nah, di sini bentuk penataran bersama. Hal ini dilakukan tentu saja dengan efektivitas dan segi efisiensi ya. Jadi dari pusat itu tentu menganalisis ya berapa jumlah sekolah dalam sebuah kota, dalam sebuah kabupaten ya. Kemudian dipilih untuk dalam hal ini lokasi sekolah yang unggulan ya. Nah, karena dalam hal ini penyediaan sarana dan prasarana ya dalam pemberian penataran tersebut. Nah, dari sini sekolah inti ya disebut sekolah inti diberikan penataran langsung ya diberikan oleh pusat. Nah, dari sini disebar ya yang merupakan hasil dari penataran langsung tersebut ke sekolah imbas ya. Nah, tentu saja di sini mulai penyebaran ya penataran kedua ya dari sekolah inti ke sekolah imbas. Jadi dalam hal ini posisi seorang guru konkeren dan konsekutif sudah tidak terlihat lagi ya ketika sudah menempuh pendidikan dalam jabatan ya. Karena baik konkeren dan konsekutif keduanya sudah mempunyai akta 4 ya. Jadi perbedaan terjadi hanya ketika pemerolehan ijazah akta 4 ya sebelum itu. Nah, jadi demikian halnya dalam perguruan tinggi ya. Kita mengenal ya dalam kegiatan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang ini ada yang dinamakan praktisi mengajar ya. Nah, itu sejenis ya dengan guru konsekutif ya misalnya. Nah, praktisi ini biasanya bergerak dalam ilmu-ilmu murni ya. Baik itu perbankan, akuntansi, manajemen misalnya ya, ataupun biologi, fisika, matematika ya. Nah, mereka bergerak di bidang perusahaan-perusahaan misalnya industri ya, botanical industri misalnya yang biologinya, fisikanya dapat dalam geologi ya misalnya. Nah, mereka itu disebut praktisi ya, misalnya bekerja sebagai praktisi ya, industri ya, dalam industri. Pengembangan botanikal misalnya geologi, ataupun ilmu itu yang di Bandung Lembang itu teropong ya, geografi ya ya, jadi pemetaan ya misalnya begitu bergeraknya. Nah, ini mereka memiliki profesi ya. Nah, hanya di sini mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pendidik ya. Nah, oleh karena itu, nah mereka itu ya praktisi itu diberi kesempatan untuk mengajar di perguruan tinggi ya kepada mahasiswa. Karena mereka belum memiliki NIDN. Jadi walaupun mereka jadi status itu yang justru yang mengunggulkan mereka gitu ya. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk mengajar gitu ya di perguruan tinggi. Jadi kalau secara sedikit itu mereka diberi kesempatan dapat mengabdi di 3 perguruan tinggi ya, hanya waktunya pendek gitu ya. Nah, sedangkan kalau praktisi mengajarnya secara intens, waktunya relatif lama begitu ya, 1 semester misalnya, nah itu mereka hanya diperbolehkan dalam 1 perguruan tinggi. Nah, lain halnya dengan dosen ataupun praktisi yang sudah memiliki NIDN gitu ya. Jadi mungkin praktisi tersebut
memang praktisi gitu ya, mengabdi di industri tapi mengajar juga di perguruan tinggi. Nah, dan memiliki NID. Nah, itu tuh mereka tidak diperbolehkan ya untuk terlibat dalam praktisi mengajar. Nah, mungkin itulah mungkin persamaan mungkin ya antara atau perbandingan misalnya antara konsekutif dan concurrent ya. Jadi misalnya praktisi dengan dosen gitu ya. Nah, di sini pengembangan profesional itu ya baik concurrent dan konsekutif juga berkelanjutan ya dalam pemanfaatan waktu belajar, individual siswa belajar aktif, kelompok, teknik bertanya dan balik ya, metode khusus IPA, matematika, IPS dan bahasa, pengalaman lapangan para petatar ya, baik metode umum dan khusus serta pembinaan profesional ya. Jadi ketika sudah menempuh pendidikan dalam jabatan, keduanya memiliki kesempatan yang sama ya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin karena hari ini mungkin ini baru pada mudik mungkin ya, tersita waktu mungkin ya, dengan arus balik. Mungkin ada yang baru sampai ke Kota Tasikmalaya, sehingga ini kelihatannya masih pada lesu ya. Terlebih mungkin cuaca mungkin ya, sebagian mungkin terkendala sinyal mungkin ya, cuaca. Kemarin ada kabarnya ada hujan angin ya, dan sebagainya ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita perkuliahan dapat dilaksanakan secara normal kembali ya. Kan tanggal 16 kalendernya merah. Jadi kita melaksanakan perkuliahannya diganti pada tanggal 23 dan 30 Mei ya. 23 dan 30 Mei. 23 presentasi kedua kelompok 6 dan 30 Mei kita melaksanakan kuis ya secara luring. Dan untuk ujian akhir semester kita menunggu informasi berikutnya apakah akan dilaksanakan secara luring atau daring ya. Jadi ada waktu kita sebelum UAS seminggu ya. Mudah-mudahan juga itu tidak ada pemajuan ya, pemajuan jadwal UAS-nya. Tapi kemungkinan kita tidak tertinggal ya untuk ujian akhir semesternya. Karena kalau tertinggal nanti pengolahan nilai juga akan terganggu ya. Jadi mudah-mudahan segera nilai dapat diupload ya begitu selesai UAS. Karena kita kesempatan hari pertama ya ujian akhir semesternya pada hari Senin. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup perkuliahan hari ini ya. Bapak tutup. Dan ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu minggu depan ya. Pada tanggal 23 ya. Jadi tanggal 16 kita libur ya, diliburkan. Berhubung dengan kalender merah. Mudah-mudahan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kembali stamina-nya ya. Tidak waktunya. Baik, kita tutup perkuliahan ini dan Bapak mohon izin leave dari Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ini memang sudah mulai